Di rumah Hendri. Di rumah Hendri sendiri, pagi ini Hendri enggan keluar kamar. Hendri pusing kepala, memikirkan Hendra yang semalam marah kepadanya. Hendri pusing harus melakukan apa. Ingin sekali menemuinya kembali ke rumahnya. Tapi Hendri takut jika Hendra mengusirnya kembali. Semakin dipikir, semakin pusing. Hendri yang lapar karena semalam tak makan gara-gara gagal makan bareng Hendra membuat Hendri tak makan semalaman sampai pagi ini. Hendri pun turun ke lantai 1. "Mbok, udah mateng? Lapar nih." "Udah, baru aja. Mbok siapin ya." "Iya mbok." "Bapak mana?" "Bapak gak pulang semalam." "Oh gitu," ucap Hendri lagi-lagi kesal ketika mendengar bapaknya tak pulang lagi. Hendri benar-benar merasa kesepian. Bapaknya jarang pulang. Sekali pulang juga tak pernah perhatian. Ibunya memang sering mengabarinya, namun tetap saja Hendri selalu merasa sepi. Ditambah seseorang yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri yang mampu mengobati rasa sepi Hendri, kini tak mau bertemu dengannya lagi. Dan itu membuat Hendri sedih. Hendri mencoba memberanikan diri menghubungi Hendra, tapi Hendra tak juga mengangkatnya. Hendri tak menyerah. Hendri cepat-cepat menyelesaikan makannya. Setelah itu Hendri mandi dan berniat hendak menemui Hendra ke rumahnya. Di rumah Taufik, pagi ini setelah sarapan dan mengobrol bertiga bersama Taufik dan papanya, Taufan hendak pamit pulang. Taufan senang sekali karena diterima hangat oleh orang tua Taufik. Bahkan pembantu dan orang-orang yang bekerja di rumah Taufik mulai terbiasa mengenal Taufan dan sangat welcome. "Pah, gue nganterin Mas Taufan balik dulu ya." "Iya, hati-hati Fik, jangan ngebut." "Iya Pah." "Mari Pak, silakan." Ya, Taufik pun mengantarkan Taufan pulang dengan mobilnya. Namun sebelum mengantarkan pulang, Taufik membawa Taufan keliling dulu menikmati suasana pagi. "Mas, jalan-jalan dulu ya mas. Nanti aja ngamennya. Soalnya siang nanti gue balik ke kota. Soalnya gue masih kangen sama mas. Semalam aja gak puas." "Ya, gak apa-apa." "Terus kita mau kemana?" "Ke taman kota. Jalan-jalan aja mas, cari jajanan." "Masih kenyang, baru sarapan. Nanti juga lapar lagi kalau udah jalan-jalan, olahraga." "Ya sudah, terserah kamu saja." Ya, tak lama kemudian keduanya pun sampai. "Fik, aku mau nelpon Hendra. Semalam udah kamu simpan kan nomornya di HP-ku?" "Udah mas, tinggal pencet aja. Sesuai nada dering. Kan kalau salah bisa tahu." "Tapi mau ngapain mas nelpon dia? Jangan disuruh kesini mas. Gue mau kita berduaan aja." "Ih, siapa juga yang nyuruh dia kesini? Aku tuh mau ngasih tahu dia kalau aku masih sama kamu. Soalnya jam segini biasanya aku mangkal. Takutnya dia udah ke lampu merah duluan." "Oh gitu. Sini, gue bantu teleponin." "Nih, mas, diangkat." "Halo, Ndra." "Van, kamu udah berangkat duluan?" "Belum, aku masih sama Taufik. Kayaknya aku siangan mangkal." "Ya sudah, aku juga pagi ini ada janji mijet di kampung sebelah." "Ya sudah kalau gitu." "Ya." Tut tut tut. Cie, kalian romantis amat. Mau mangkal aja kontek-kontekan. "Iya, kita itu sahabat. Selalu bersama apapun yang terjadi. Tapi bukan homo. Jangan dipikir semua laki-laki deket dan perhatian itu homo kayak kamu. Kamu sama Hendri gak homo kan?" "Hah, ya emang kita gak pacaran. Tapi Hendri bukan selera gue mas. Selera gue kayak lo sekarang. Yang manis-manis kayak gula. Apalagi tai lalat tidak gula itu mas. Manis banget. Udah kayak choco chips. Pengen gue i-chips." "Kamu jangan macam-macam sama aku ya. Kalau kamu macam-macam, aku gak mau temenan sama kamu." "Gak mau temenan, tapi maunya jadi pacar gue." "Ih, jadi jalan-jalan gak nih?" "Jadi dong mas. Mana tongkatku? Udah berapa kali gue bilang kalau ada gue jangan pakai tongkat. Gandengan aja sama gue mas." "Malu, masa cowok sama cowok gandengan tangan?" Seperti kata mas tadi, tidak semua laki-laki dekat dan perhatian sahabat seperti Mas Taufan dan Mas Hendra itu homo. Sama juga seperti kita saat ini mas, tidak semua orang yang gandengan tangan dikira homo. Apalagi kalau nyata-nyata yang gue gandeng tunanetra. Ya meskipun yang gandeng homo sih. Iya juga sih, kita kan gak ngapa-ngapain, gak cipokan di tempat umum. Kalau di tempat khusus, mau gak? "Fik, jadi gak? Kok dari tadi perasaan gak turun-turun?"
Ayo. Ya, Taufik pun membantu Taufan turun dari mobil. Dan Taufik menggandeng tangan Taufan, lalu keduanya pun berjalan menikmati udara pagi, di mana banyak orang lalu lalang, ada yang berolahraga, ada yang sekedar jalan-jalan, dan ada juga yang sarapan dan berburu kuliner pagi. Dan ketika baru setengah putaran saja, Taufik sudah mengeluh capek. Mas, udah ya, capek. Baru jalan sebentar aja udah loyo, padahal masih muda, masih bocah, kalah sama aku yang buta, yang bisa jalan berkilo-kilo. Iya mas, gue akuin, gue kalah, gue anaknya mageran sebenarnya. Kalau nggak sama mas, gue males sebenarnya jalan. Lah terus, kamu ngapain ngajak aku ke sini? Ya habisnya bingung, pagi gini enaknya ngajak mas kemana? Mau ngajak mas ke tempat wisata, kejauhan, nggak nutut. Siang gue udah balik, jalan-jalan ke mall belum buka, nongkrong di kafe juga belum buka. Jadi satu-satunya opsi ya kesini. Yang banyak anak muda nongki kalau pagi-pagi. Hehe, istirahat dulu yuk mas, cari jajanan. Tuh, di sana banyak banget jajanan. Mas mau apa? Ada apa aja di sana, Fik? Aku masih kenyang nih. Ada cilok nggak? Banyak mas. Gak cuma cilok, ada sate-satean, sosis, bakso, telur gulung, crepes, aneka dimsum, gorengan, roti panggang. Masih banyak deh. Aku cilok aja, Fik. Kalau ada, pakai saus kacang ya. Sama mau nyobain crepes. Udah lama aku nggak makan crepes. Udah 2 tahunan. Aku pernah dibeliin Hendra di depan sekolah SD waktu itu. Aku suka aroma kulitnya yang kriuk dan wangi. Minumnya apa mas? Banyak banget minuman. Yang murah-murah aja. Semua murah mas buat gue di sini. Borong 10 jajan sama gerobak-gerobaknya juga nggak bakalan sampai jual ginjal mas. Duh, sombongnya kamu. Untung sombong tapi nggak pelit. Iyalah, harta nggak dibawa mati. Nikmati hidup yang cuma sekali. Fik, tumben kamu dewasa. Baru kali ini aku dengar kamu ngomong bener. Asem lo mas. Kalau gitu, aku boleh minta sesuatu nggak? Apa itu? Kamu mau beramal nggak? Mau. Apa itu? Beliin teman-temanku juga crepes. Soalnya kadang sesama teman tunanetra aku sedih. Ketika aku bisa makan enak, mereka enggak. Dan gak seberuntung aku punya teman sebaik kamu. Meskipun kamu aneh. Bener-bener Mas Taufan. Udah naikin ke langit, dijatuhin lagi gue. Oke, ada berapa orang-orang di panti mas? Cuma 15-an kok, udah sama pengurus. Ya elah, kecil amat buat gue. Oke, gue beliin mereka semua. Alhamdulillah, makasih ya Fik. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Dan semoga kamu cepat bertaubat. Jir, doa terakhirnya. Loh, kok didoain baik bilang enjir, bukannya bilang amin. Amin. Semoga Mas Taufan suatu saat mau sama gue. Fik. Loh, giliran gue yang doa, kok mas gak bilang amin? Curang nih, gak setia kawan. Bukan gitu, doamu jelek. Baik itu, cinta itu baik, gak ada yang jelek. Tuhan yang memberikan rasa itu. Iya, tapi kan bilang amin gak? Kalau gak beli-beli nih. Tuh, pemaksaan. Amin. Puas. Puas banget sayang. Udah sana, lelet amat. Tunggu di sini bentar, jangan kelayapan kemana-mana. Kalau gak mau diculik, ngerti? Iya. Entah kenapa, Taufan lambat laun mulai terbiasa dengan candaan Taufik yang selalu berbau homo dan menggodanya itu. Selama Taufik tak kurang ajar padanya, Taufan merasa nyaman-nyaman saja berteman dengannya. Taufan juga bersyukur, meski tujuan Taufik mendekatinya karena sesuatu, namun sikap Taufik yang baik dan humoris itu membuat Taufan merasa nyaman. Terkadang, karena keduanya yang mulai terbiasa, sempat muncul pikiran Taufan yang ketakutan. Apabila Taufan terbiasa dengan kebaikan Taufik yang selalu memanjakannya dan memberikan segalanya padanya, membuat Taufan lama-lama bisa jatuh cinta. Apalagi ketika keduanya sempat berjauhan kemarin. Jujur, ada rasa rindu yang Taufan rasakan pada Taufik. Ya, itulah ketakutan yang Taufan rasakan saat ini. Mas, lamun aja, awas kesambet. Kesambet kamu. Ucap Taufan yang entah kenapa tiba-tiba asal nyeletuk. Dan celetukannya itu membuat Taufik terkejut. Apa?
gue gak salah dengar. Coba ulangi sekali lagi. Tadi bukan apa-apa. Jangan salah sangka. Aduh, aku gak tahu asal nyeplos. Jangan dipikirin. Gak mungkin. Berdasarkan ilmu psikologi, orang keceplosan itu karena ada faktor tertentu. Salah satunya bisa saja karena Mas habis mikirin sesuatu. Dan jangan-jangan Mas habis mikirin gue ya? Ayo jujur, ngaku deh Mas. Enggak, munafik. Ih kamu, mana jajannya? Tuh kan, semakin mengalihkan pembicaraan artinya semakin terpojok. Dan itu menandakan apa yang gue bilang benar. Fik, ya sudah, gue gak bakal nanya lagi. Cukup Mas, gue, dan Tuhan yang tahu hati masing-masing. Ucap Taufik menatap Taufan yang terlihat panik. Dan wajah paniknya itu membuat Taufik gemas. Ingin sekali Taufik menciumnya, namun tak bisa. Fik, kok diem aja? Mana jajannya? Oh, sorry. Gue keasikan liatin wajah Mas yang gugup. Karena terlihat super cute. Taufan tersipu malu-malu. Nih jajannya. Mau makan cilok dulu or crepes dulu? Pesanan crepesnya lagi dibuat. Sembari nunggu, kita habisin jajan ini dulu ya. Aku mau cilok dulu. Crepesnya aku makan di panti aja sama orang-orang panti. Ya sudah, ini ciloknya. Dan ini pop ice coklat buat Mas. Awas Mas, sini gue suapin aja. Takut gak bisa nusuknya. Gak usah, aku bisa. Tusukannya dibuang aja. Terus plastiknya ditaliin dan aku makan dari ujung plastik seperti biasa. Kok plastiknya pendek? Ya makanya. Sini, gue suapin aja biar gak belepotan. Malu Fik? Gak ada malu-malu. Nurut gak sama gue? Kalau enggak, gue tinggalin nih di sini. Tuh kan, kebiasaan deh lagu lama ngancem-ngancem. Ya udah. Nah, gitu dong. Gitu aja debat. Buka mulut lo Mas. Enak. Suka. Maksud gue, suka sama gue. Iya suka sama kamu. Kamu suka traktir aku. Lain kali, gantian ya. Aku traktir kamu. Aku kumpulin uang dulu. Santai Mas. Gak usah traktir gue. Gue gak minta balasan. Gue cuma mau tiap gue ngajak kemana, Mas harus ikut. Nemenin gue kemanapun yang gue mau. Iya. Tapi pokoknya kapan-kapan aku mau gantian traktir kamu. Tapi yang murah-murah aja. Kalau di kafe aku gak mampu. Hehe. Ya udah, terserah Mas aja. Tapi kalau kamu udah ada cowok baru, kamu jarang ngajak aku jalan-jalan lagi dong. Kenapa? Mas gak rela gue punya cowok baru? Ya makanya jadi cowok gue Mas. Ogah. Tuh kan, gak ngerti deh gue sama Mas. Sini Mas, gue mau foto dan videoin kita di HP Mas. Senyum. Cekrek. Percuma Fik, aku gak bisa lihat. Gak apa-apa, biar alam semesta yang melihat bisa kita. Bahasamu. Tapi ngomong-ngomong, makasih banyak ya Fik. Kamu udah baik selama ini. Terlepas dari niatmu yang ada maunya itu. Sama-sama Mas. Gue punya kepuasan sendiri ketika gue bisa bantu orang. Apalagi orang yang gue suka. Mas doain, semoga kuliahmu lancar. Jadi orang yang sukses. Amin. Doa baik gue aminin. Tapi satu hal yang harus Mas tahu. Gue gak akan pernah merasa sukses kalau gue belum bisa dapetin Mas. Camkan itu. Fik. Sorry, ada saus kacang di bibir Mas. Seketika Taufan terkejut saat merasakan jempol tangan Taufik mengusap bibirnya. Dan entah mengapa jantungnya tiba-tiba saja maraton. Nikmatnya saus kacang yang menempel dari bibir orang yang gue sukai. Kali ini cicipin saus kacangnya dulu. Siapa tahu next gue bisa cicipin bibir Mas dan tai lalat di dagu Mas itu. Ucap Taufik dengan nada tegas dan serius yang membuat Taufan seketika terdiam dan berhenti mengunyah ciloknya. Cekrek, cekrek, cekrek. Suara kamera mengagetkan Taufan yang sempat melamun.
Meski Taufik mengerti jika pria butanya itu sedang berpikir keras karena kata-katanya, namun Taufik tak mau terlalu mengintervensi dan membuat Taufan tak nyaman. Taufik beranjak dari tempat duduknya dan menjadi fotografer dadakan. Taufik menjepret Taufan dengan kameranya sendiri dari berbagai sudut. "Senyum, Mas." "Loh, Fik, kamu di mana?" "Ada di sini, fotoin Mas dari sini. Biar epic dan estetik. Senyum, Mas. Senyum yang manis." Ya, Taufan pun menuruti segala kemauan bocah berondongnya itu. Taufan pun ikut senang. "Mbak, boleh minta tolong nggak?" "Ya, Dek. Tolong fotoin kita berdua ya." "Boleh." "Mas, senyum ya, biar kita bisa foto berdua. Gue minta tolong orang soalnya. Jangan malu-maluin. Santai aja, jangan kaku." "Set," bisik Taufik merangkul Taufan. "Ready?" "Ready, Mbak." 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Nice. Coba dicek lagi. Kalau kurang bisa diulang, ucap mbaknya, dan Taufik seketika mengeceknya. Dan ternyata hasilnya sangat bagus dan terlihat natural. Apalagi foto kedua menunjukkan Taufik merangkul dan menatap Taufan yang sedang menyeruput pop ice-nya. Sungguh cute dan epic. "Cukup, Mbak. Bagus semua. Makasih banyak ya, Mbak." "Ya, sama-sama." Mas kok diem aja?" "Gak apa-apa. Aku seneng aja hari ini bisa jalan-jalan sama kamu. Dan gak tahu kenapa aku kok merasa sedih ya siang ini kamu balik lagi ke kampusmu." Asik. Ada progres nih. Seneng deh. Kalau orang yang gue sayangi berat banget pas mau gue tinggalin. Gue ngerasa kayak dibutuhkan dan dihargai serta dianggap ada. Dan Mas tahu nggak? Ini baru pertama kali gue ngerasain. Sebelumnya cowok-cowok gue gak pernah ada yang bilang seperti ini. Sejujur Mas kayak gini, boro-boro. Apa karena gue jalan sama orang yang lebih dewasa ya? Taufan tersenyum. Entahlah, yang jelas gue jadi makin sayang tahu nggak sama lo Mas. "Permisi, crepes-nya, Dek." "Oh iya Pak, berapa semua?" 240, Dek." "Ini Pak, kembaliannya bentar." "Gak usah Pak, biarin." "Alhamdulillah, makasih Dek." "Sama-sama. Yuk Mas." Waduh, gimana bawanya ya? Sini, aku bisa bagi 2. "Beneran?" "Beneran." "Ya sudah, ini Mas yang bawa dan ini gue yang bawa." "Oh iya, bisa. Yuk Mas, yuk." Ya, Taufik pun mengantar Taufan pulang ke panti. Dan entah mengapa, Taufik melihat Taufan diam saja. "Mas, kenapa?" "Gak apa-apa," ucap Taufan tersenyum. Dan tak lama kemudian sampai. Taufik membantu Taufan turun dan membawa jajanan masuk, lalu Taufik pun pamit. "Mas, gue balik ya." "Iya, telepon aku ya kalau udah sampai ke kampusmu." Pasti gue telepon kalau udah sampai kos." "Ya udah, hati-hati." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Di rumah Hendra sendiri, Hendra sedang menunggu Mas Bejo untuk mengantarnya ke kampung sebelah untuk memijat. "Drah, Mbak was-was terus kalau kamu mau mijat. Mbak takut kamu kenapa-napa lagi, apalagi kali ini jauh lagi." "Kali ini Hendra akan lebih berhati-hati Mbak. Mas Bejo gak tak bolehin pulang kalau jauh." "Ya sudah, hati-hati ya." "Iya Mbak, doain Hendra supaya Hendra mijitnya lancar dan tak ada yang berniat jahat." "Iya Ndra, amin." Ini Mas Bejo nelpon Mbak." "Ya Mas." "Oh, anaknya sakit." "Oh gitu. Mas mau nganterin dedek periksa?" "Ya sudah Mas, gak apa-apa. Biar Hendra naik ojek aja. Gak enak kalau batalin." "Iya Mas, gak apa-apa Mas. Yuk." Tut. "Drah, Mas Bejo gak bisa nganter?" "Iya Mbak, kasihan anaknya sakit. Mau nganter periksa ke dokter, demam katanya. Tapi nanti pulangnya bisa jemput katanya." "Aduh, batalin aja Ndra. Mbak takut kalau kamu sendirian, kecuali deket." "Gak enak Mbak, siapa tahu orangnya baik, kan bisa jadi langganan Mbak." "Hendra janji, Hendra akan lebih hati-hati lagi. Tolong pesenin ojek Mbak, di Jalan Jingga nomor 5. "Kamu yakin?" "Yakin Mbak, gak apa-apa. Nanti pulangnya kan dijemput Mas Bejo." "Ya sudah,
Mbak pesen ojek dulu ya. Iya Mbak. Ya, Mbak Niken pun memesan ojek untuk Hendra. Dan tak lama kemudian ojek pun datang. Ah, itu dia ojeknya Ndra. Ya sudah, Hendra jalan ya Mbak. Ya, hati-hati ya, Mbak khawatir. Tenang Mbak, doain aja. Ya, awas pelan-pelan. Bisa Mas? Tanya tukang ojek mencoba membantu. Bisa. Pegangan Mas? Ya. Siap ya Mas? Ya, siap. Dan begitu motor ojek hendak jalan, Mas Hendra, tunggu! Teriak Hendri yang tiba-tiba datang yang membuat Hendra dan Mbak Niken terkejut. Mas, cancel aja Mas. Gue bayar lebih, biar dia sama saya. Ucap Hendri pada ojek. Oh iya Mas, gak apa-apa, makasih. Turun Mas, kata Mas Bejo. Mas mau mijit kan? Biar gue yang nganter. Ucap Hendra bingung. Lalu turun dari motor dibantu Hendri. Dan ojek pun pergi. Iya Ndri, kalau gak ngerepotin sama kamu aja ya. Gimana Bapak Mundri? Bapak? Iya, kata Hendra, semalam kamu gak jadi nginep. Ditelepon bapakmu darurat. Darurat apa Ndri? Bapak sakit apa gimana? Hah? Ucap Hendri terkejut mendengar penjelasan Mbak Niken. Lalu Hendri menatap wajah Hendra yang terlihat panik. Hendri yang mengerti pun tersenyum pada Mbak Niken. Iya, kata Hendra, kamu dadakan pulang. Oh iya Mbak, Bapak gak apa-apa. Ternyata Mbak, Bapak ngilangin kunci rumah, jadinya gak bisa masuk rumah. Hehe. Walah, tak pikir kenapa. Syukurlah kalau gak apa-apa. Dra, biar Hendri yang nganter ya. Mbak lebih tenang kalau kamu sama Hendri, lebih aman. Tapi bukannya kamu harus kembali ke kampusmu? Iya Mas, nanti siangan gue balik ke kos. Iya Ndra, biar Hendri yang nganter kamu. Nanti kan Mas Bejo janji jemput. Jangan khawatir Mbak, gue bakal jagain Mas Hendra sampai selesai dan nganterin dia pulang. Apa? Iya Ndri, alhamdulillah. Udah Ndra, jangan banyak mikir. Ayo buruan keburu ditunggu orangnya. Iya Mas, ayo naik. Mbak, tolong tongkatnya Mas Hendra. Oh iya, Ndra buruan naik. Ya sudah. Ya, tanpa sepatah kata pun Hendra yang sudah ditunggu pelanggan pun mau tak mau naik hingga kemudian Hendri menarik tangan kiri Hendra memeluk perutnya dan motor pun jalan. Mbak, nganter Mas Hendra dulu ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Hendri pun mengantarkan Hendra menuju lokasi yang sudah dikasih tahu Mas Bejo tadi. Entah mengapa di perjalanan Hendra diam saja. Hendri mengira jika Hendra masih marah padanya masalah tadi malam. Dan untuk mencairkan suasana yang canggung, Hendri mencoba mengajaknya bicara. Mas masih marah ya sama gue? Maafin gue ya Mas. Gue janji gue gak akan macam-macam lagi. Biar Mas gak marah lagi. Hendra tak menjawab. Mas, please, maafin gue ya. Dari semalam gue gak bisa tidur mikirin Mas mulu. Gue gak enak hati. Takut Mas gak mau lagi temenan sama gue. Hendra masih tak bersuara. Mas, jangan diemin Hendri dong. Siang ini Hendri balik lagi ke kos. Kalau Mas diemin gue kayak gini, gue gak tenang mau ninggalin Mas. Hendra masih diam. Mas, ucap Hendri berkali-kali memanggil, namun Hendra tak juga menjawabnya. Jujur, ada rasa kasihan dan tak tega sebenarnya ketika Hendra mengabaikan Hendri. Hendra juga tak benar-benar marah pada Hendri, namun Hendra ingin memberi pelajaran pada Hendri agar Hendri tak menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan benar-benar berharap dan berusaha mempertahankan Hendri agar Hendri tak terjerumus ke jalan yang salah. Meski jujur ada rasa kasihan dan tak enak ketika Hendra telah menolaknya. Tapi ini semua Hendra lakukan karena Hendra peduli pada Hendri yang sudah ia anggap adiknya. Ya, tak lama kemudian laju motor Hendri terasa berjalan lambat. Ya, keduanya sampai di lokasi. Mas, sampai. Pelan-pelan Mas. Hendri, kamu jangan ikut masuk ya. Nanti kamu tunggu saja di luar. Biar Mas aja di dalam. Kalau bisa masuk, kenapa enggak? Gue gak mau kejadian semalam terulang lagi pada Mas. Apalagi ini bukan rumah, tapi sepertinya kos-kosan. Tapi kok sepi amat ya? Ayo Mas, gue antar masuk. Biar gue yang ngadepin orangnya duluan.
tatapin, Dri. Udah, ayo. Permisi, teriak Hendri seketika seseorang pria dewasa keluar dari dalam kos-kosan. Mas Hendra, tukang pijet? Iya, Mas. Loh, adik siapa? Tanya pria itu menatap Hendri dengan tatapan tak suka. Saya adiknya, yang juga asistennya yang bertugas menjaga dan mengantarnya kemanapun Mas Hendra pergi. Oh, gitu. Kalau begitu, adiknya pulang saja. Nanti biar masnya saya yang antar pulang. Tinggal aja. Kemana kek? Main dulu sana. Nih, mas kasih uang buat rokok atau jajan. Ucap pria itu membuat tangan Hendra seketika menggenggam erat tangan Hendri. Menandakan ini tidak benar dan Hendra ketakutan. Lalu Hendri menyadarinya. Maaf, saya nggak bisa meninggalkan Mas Hendra. Sudah SOP-nya, kalau mau mijet Mas Hendra harus seperti itu. Ucap Hendri dengan tegas menolak uang pemberian pria itu untuk menyogoknya. Sembari tersenyum semir. Belum tahu jika sekaya apa Hendri yang kali ini cosplay orang miskin demi Mas Buta pujaan hatinya. SOP, kayak perusahaan aja. Cuma tukang pijit buta aja sok-sokan kayak perusahaan gede aja. Saya maunya yang mijat aja yang masuk. Cukup Mas Hendra. Saya tidak suka ramai-ramai kalau ada orang. Nggak nyaman. Kedua, saya malu kalau ada orang lain ketika buka baju. Kalau Mas Hendra kan nggak bisa lihat. Saya nggak masuk. Saya di luar kos, tapi saya nggak bisa pergi meninggalkan Mas Hendra. Kedua, kenapa harus malu? Kita sama-sama laki-laki, dan asal Mas tahu, pelanggan Mas Hendra yang lain gak keberatan kok saya menunggu Mas Hendra. Kecuali jika Mas berniat jahat sama Mas Hendra. Anak kecil, saya adalah pelanggan adalah raja. Saya nggak mau privasi saya terganggu. Kalau begitu, pijatnya batal. Baguslah, Mas, pulang. Iya, ucap Hendra pun pasrah. Tak apa tak dapat penghasilan daripada Hendra celaka. Hendra lega dan bersyukur lagi-lagi Hendri menyelamatkannya. Keduanya pun menuju pulang. Mas, gue jadi khawatir terus kalau ninggalin Mas ke kota. Mending Mas berhenti mijat deh, Mas. Kalau Mas berhenti, Mas kerja apa? Cuma mijat yang bisa Mas kerjain, gak ada lagi. Hendri terdiam, berpikir bagaimana caranya Mas Hendra berhenti jadi tukang pijat. Dri, jangan pulang dulu ya. Kita langsung aja ke lokasi kedua. Jalan pulang di Jalan Angsa nomor 7. Ya sudah. Ya, tak lama kemudian keduanya pun sampai. Dan seperti biasa, Hendri membantu Hendra turun dan membawanya masuk ke rumah yang dituju. Permisi, teriak Hendri semangat. Oh iya, Mas Hendra ya? Sapa seorang pria yang keluar dengan ramah. Iya. Adik siapa? Saya adiknya yang menemani Mas Hendra. Oh, mari, silakan. Ayo masuk. Maaf sepi, maklum bujangan. Oh, iya Mas. Saya boleh izin masuk kan Mas? Takutnya Mas Hendra butuh apa-apa sama saya. Oh, boleh. Kita mijetnya di sini aja di ruang tamu. Gelar tikar, biar semilir angin. Soalnya kamarnya berantakan, belum saya rapiin. Maklum, belum punya istri. Hehe. Oh, iya Mas. Oh iya, sampai lupa. Mas mau minum apa? Tak buatin kopi ya atau teh? Kopi boleh Mas, ucap Hendra. Adiknya? Samain Mas. Ya, pria pelanggan itu pun ke belakang membuatkan kopi. Sedangkan Hendra membuka tasnya menyiapkan minyak urut. Mas, ini kopinya. Sebentar, saya tak ngambil bantal sama ke toilet dulu pipis. Biar nanti pas diurut gak kencing-kencing. Suka beser soalnya. Oh, iya Mas. Diminum dulu. Iya Mas, makasih. Dri, sepertinya intuisi Mas mengatakan ini orang baik. Belum tentu Mas. Mas gak boleh gampang terkecoh. Bisa saja sikap ramahnya hanya kamuflase. Intinya, gue tetap di sini jagain Mas sampai pulang. Ya sudah, ucap Hendra akhirnya tersenyum. Dan senyum Hendra itu membuat Hendri lega. Mas, siap. Oh iya, monggo. Dibuka bajunya ya Mas. Bawahnya pakai celana pendek aja. Sudah Mas. Ya, Hendra pun mulai memijat mas-mas itu. Sembari memijat, ketiganya mengobrol. Dan untung saja obrolan ketiganya normal. Hendra heran, Hendri ternyata asik dan nyambung diajak ngobrol. Layaknya orang dewasa saja. Bahkan tak terasa obrolan keduanya hingga hampir selesai memijat. Hendra sampai kasihan pada Hendri yang rela meluangkan waktunya menunggu berjam-jam untuknya dan berusaha melindungi dan menjaganya.
tak beda jauh dari yang Taufan rasakan. Jujur, ada rasa tak enak pada Hendra menolak cinta Hendri. Namun Hendra melakukan ini semua demi kebaikan Hendri. Ya, tak lama kemudian Hendra pun selesai memijat. Dan setelah mendapat bayaran dan menghabiskan kopi, keduanya pun pamit pulang. Di perjalanan, Hendri mencoba lagi mengajak bicara Hendra. Mas udah gak marah kan sama gue masalah semalam? Hendra masih diam. Entah mengapa Hendra masih diam. Padahal tadi Hendra sempat tersenyum kepadanya. Kupikir tadi Mas udah gak marah sama gue. Ternyata gue salah. Mas masih gak maafin gue. Gue sedih banget Mas. Mas gak mau bahas masalah semalam. Iya, tapi Mas jangan diemin gue dong. Gue mau balik nih. Kita seminggu lagi gak ketemu. Lebih baik kita jangan ketemu dulu. Kamu fokus kuliah saja dan jangan khawatir sama Mas. Karena masih ada Mas Bejo. Ucap Hendra yang membuat Hendri semakin nyesek dan menjadi enggan bertanya lagi. Dan rasa kecewanya pada Hendra itu membuat Hendri secepat mungkin melajukan motornya. Hingga kemudian keduanya sampai. Hendri membantu Mas Hendra turun. Terima kasih Hendri. Sama-sama. Hendri pun dengan nada datar menyalakan motornya. Dan motor pun jalan. Dri, semangat dek, teriak Hendra secara tiba-tiba yang seketika membuat Hendri berhenti. Lalu turun dari motor, berlari menghampiri Hendra hingga kemudian, sorry Mas. Hendri tiba-tiba mengecup pipi Hendra, lalu kabur melajukan motornya dan lalu menghilang di balik gang. Yang membuat Hendra mematung tak menyangka sembari memegangi pipinya bekas kecupan berondong pelindungnya itu. Dri, semakin Mas larang, semakin berani kamu menyerang. Tapi kenapa kecupan pipimu serasa membuat nyawa Mas beberapa detik terasa melayang? Oh Tuhan, cobaan apa lagi ini?